Selamat datang kembali di kuliah politik yang masih belum lulus. Dan kayaknya malah ngulang semester abadi. Hari ini kita akan bahas satu kata yang sering banget kita dengar dari para pejabat, terutama saat keadaan makin absurd, sabar. Kata yang diucapkan dengan senyum, tapi kadang rasanya kayak disuruh diam. Padahal yang rusak bukan kesabaran kita, tapi sistemnya. Secara filosofis dan spiritual, sabar adalah kebajikan. Dalam stoikisme, sabar muncul sebagai bentuk pengendalian diri terhadap peristiwa yang berada di luar kendali kita. Dalam agama-agama samawi, sabar adalah bagian dari iman. Dalam Buddhisme, sabar adalah jalan menuju pencerahan. Tapi sabar yang sejati selalu diiringi usaha. Bukan cuma diam nunggu mujizat. Plato nggak pernah bilang, rakyat harus sabar kalau pemimpinnya gagal mikir. Aristoteles bilang, manusia itu zoon politikon, makhluk politik yang harus aktif, bukan pasif. Sekarang mari kita bicara jujur. Di negeri ini, kata sabar sering dipakai kayak plaster luka. Padahal lukanya bukan lecet, tapi patah tulang. Banjir, sabar ya. Ini musim hujan. Harga sembako naik, sabar. Ini inflasi global. Kasus korupsi, sabar. Kami masih mendalami. Tapi sabar yang gak disertai perbaikan itu bukan solusi. Itu anestesi massal. Walah, dari zaman kaset bajakan sampai TikTok, disiapinnya nggak kelar-kelar. Kita udah terlalu sering disuruh sabar. Sabar waktu reformasi belum tuntas. Sabar waktu subsidi dicabut. Sabar waktu KPK dilemahkan. Dan sabar tiap kali RUU ajaib muncul dari dunia gaib. Tapi hasilnya apa? Sabar kita kadang gak dihitung. Malah dijadikan alasan untuk tidak bergerak. Sejarah Indonesia penuh dengan rakyat yang sabar, sampai batasnya dilewati. Contohnya adalah tahun 1998, ketika sabar rakyat akhirnya berubah jadi gerakan. Jangan salah paham, sabar itu penting. Tapi sabar bukan berarti patuh pada yang keliru. Demokrasi butuh warga yang sabar dalam berpikir, tapi juga berani dalam bersuara. Kalau pemerintah salah arah, jangan sabar doang. Boleh kok tanya, ini mau dibawa kemana? Karena kalau nggak ada yang nanya, nanti kita semua jadi penumpang bis yang jalurnya nggak jelas. Tapi supirnya terus bilang, sabar ya, ini jalan terbaik. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke temanmu yang sabarnya udah mau kadaluarsa. Tulis juga di komentar, apa contoh sabar politik paling absurd yang kamu alami? Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita nggak ngajarin kamu jadi warga yang sabar terus, tapi warga yang paham kapan harus bilang, udah cukup sabarnya. Tetap waras, tetap kritis, dan ingat, Plato nggak pernah bilang kita harus sabar sama ketidakadilan.